Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tukar. Oh, nggak usah. Nggak usah. Oke. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal karya Bahjat Abdul Wahid Shalih. Ini yang ada isinya ya. Ada isinya mana? Baik. Teman-teman, saya ajak untuk membaca kitab ini, sementara saya juga belum bisa belajar bahasa Arab dari bawah sekali. Artinya saya di sini minta belajar sama teman-teman, begitu ya. Baik. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan duduk dan tap layar. Barakallah. Ada siapa ini? Oh, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Barakallah fikum. Alhamdulillah, saya meneruskan pembacaan dari kitab ini. Jadi kalau misalnya ada yang salah, silakan dikoreksi. Kita coba. Sudah sampai di surat Al-Balad. Ya. Terima kasih Pak Pur, barakallahu fikum sudah hadir. Ya. Kita akan membaca Quran surat Al-Balad, sudah sampai di ayat 4. Ya, sudah sampai di ayat 4 dan kita sekarang menuju ayat 5. Dona saudaranya. Ini bukan pembahasan nahwu, Kakak. Iya. Secara sifat itu pembahasan nahwu pada pagi hari, dan itu pakai metode al-ilan jilid 1, belum ada dona. Iya. Dona isim dona dan khobar dona sama ya, Kak. Iya. Itu memang udah rada mumpet kalau pelajaran itu. Kita praktek belajar di ini dulu pembacaan i'rabnya. Kebetulan dua guru saya itu mengacu kepada kitab ini, makanya saya berusaha untuk membacanya sampai habis insya Allah, dan sampai umur bisa ini, karena untuk mengetahui kedudukan i'rab dalam Al-Quran itu sangat penting sekali sampai kita itu paham dengan maksud dari arti Al-Quran itu sendiri, sehingga ketika kita membahas tafsirnya itu kita tidak akan salah gitu. Baik Kak Herman Romansyah, terima kasih sudah hadir. Kang matur nuhun, barakallahu fikum. Silakan tap layar yang hadir di sini untuk memudahkan kita dalam berinteraksi. Barakallahu fikum. Masih, mari kita coba di pembahasan i'rabnya suratul Al-Balad surat ke-90 sekarang sampai di ayat 5. Ya, kemarin ayat 5 ya. Udah ayat sabu angan pikabat itu sahabat pikabat. Baik. Untuk mendapatkan faedahnya kita coba ulangi lagi. Terima kasih Bu Siti yang sudah mengikuti room saya. Barakallahu fikum. Kemarin saya tulis, masih ada isinya geningan. Allahu Akbar. Dikira teh udah habis, malah coret-coret ya.
Saya hanya ngisi sekitar ngisi room sekitar 30 menit. Ini jam 11 ya, jam 10 ya, jam 11 saya sudahi sudahi. Jadi saya mencoba coba membacanya juga dengan metode al-i'lan. Benar apa di sini bisa kita terapkan untuk memudahkan kita mengetahui i'rabnya. Begitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Emang malam, sekarang lagi malam. Saya tuh punya ini, saya baca di dalam kitab ini ada satu yang kalau malam saya baca ini Kak, baca apa namanya tuh? Baca kitab i'rab. Kalau pagi saya biasanya mengajak bareng-bareng kita belajar nahwu begitu Kak. Terima kasih Kak Kofai yang sudah berkomentar. Silakan barangkali ada. Belum, baru masuk Pak Izam. Iya. Belum, baru masuk. Iya. Saya cuma sebentar, cuma 30 menit aja. Iya. Terima kasih Pak Izam sudah hadir. Barakallahu fikum. Bukunya sudah sampai belum Pak Izam? Udah udah dikirim. Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga itu kemarin ayat 3 dan 4. Oke, 3 udah ya, kemarin bikin heboh 3 ini. Wa walidi wa ma walada, wa-nya itu huruf atop, walidi ini maktub dengan maktub alihnya ke baladi. Kemudian ini wawunya juga wawu atop, maknya ini isim mausul sebagai maktub. Walada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kemudian ini adalah walada adalah ada isim mausul, berarti silah mausul dari ma. Oke, baik. Berarti Bapak nggak di rumah ya? Agak lama mungkin pengirimannya. Baik. Walada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kemudian walada ini sebagai silah mausul dari ma. Sekarang pertanyaannya, di manakah aidnya? Apakah aidnya itu huwa? Ternyata bukan. Aidnya adalah dibuang. Yang ini nih. Waladahu. Takdirnya itu waladahu. Kata teman-teman kemarin itu kita pas belajar bareng ada yang bilang takdiron katanya itu. Ya, berarti ini dibuang. Ini kembali ke mana? Ini baru sesuai. Baik. Lanjut kita disambung ayat keempat sekarang. Laqad yang kemarin juga udah selesai. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad lamnya ini adalah lam apa kemarin tuh ya? Lam apa Pak kemarin tuh? Ayat 4 ya. Laqad lamnya itu oh iya. Lam walidi wa walad laqad khalaqnal insana laqad alamu waqi'ah. Oh ya, kedudukan alamul waqi'ah fi jawabil qasam. Ya, lamnya ini adalah kedudukan sebagai jawab qasam. Terus qad ini huruf 1 2 3 ada berapa ya? Oh iya, qadnya ini sebagai huruf taukid, huruf apa tadi? Huruf tahqiq. Ya, huruf tahqiq qadnya itu. Terus habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Qadnya itu harfu tahqiq atau tauqi. Ya. Terus kemudian khalaqna ini fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, kan inna, ya kan? Al insana adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Fi kabadin. Nah, ini fi kabadin ini di jar majrur dengan mahalnya itu nasab sebagai hal.
Ya, ya, huruf apa Kak? Pak Pur, huruf apa? Kod. Kata tahqiq. Di sini iya taukid. Ini kita baca. Ya, baik, kita baca di sini dulu. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad khalaqna alamu waqi'atun fi jawabi waqi'atun fi jawabil qasami. Di dalam jawab qasam kedudukannya dalam kejawab qasam wal jumlatu ba'daha, dan jumlah sesudahnya itu la mahalalaha minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Qad itu harfu tahqiqin atau tauqi. Iya kan? Kemarin tuh tauqiun. Salah. Tauquin. Khalaqa fi'lun madin mabniun alal sukuni. Di dalam mabni tetap atas sukun ditisolihi bina dengan na, dan na itu kenapa difilter? Warna itu Buddha kemarin ya Kak ya? Iya. Aku kemarin bacanya tawakuin ya Kak Ana. Anak-anak baik. Jenengan pangkasa namina saha. Saya tuh bingung kalau ada anak baik kelakuan santri mah. Jadi seharusnya kan sorry. Baik, lanjut. Gitu kan. Nah, domir mutasil mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali rof'in, di dalam kedudukan rofa. Fa'il sebagai fa'ilun. Al insan laqad insana fi kabadin maf'ulun bihi mansubun, dia itu dinasabkan wa alamatun nasbi, di dalam dengan tanda nasabnya itu fatha wa sakim dhamiri rafi'in hurika qadnya litahqiq tawakku. Iya kan kemarin tuh ya Kak, tawakku. Baik, udah itu. Ya, huruf tahqiq qad penegas yang menunjukkan kepastian. Ya, menunjukkan. Baik. Sampai mana tadi? Ya, maf'ulun bi alamatun fi kabadin. Nah, fi kabadin adalah jar majrur fi mahali nasbin muta'alliqun bihal, muta'alliq dengan hal mahdhuf yang tersembunyi, muka badan apa muka badan? Pak Pur belum baca ya, dulu saya tuh kayaknya udah deh. Pak Pur belum masuk tak? Kemarin tuh kayaknya masuk sama Cak Mad itu di pagi hari apa di sore hari? Di malam hari. Oh ini nih Kak. Pak Pur ini al-i'rabu mufassal li kitabillahi murattal. Oh belum, baik. Ya baik. Jadi dalam i'rab itu kan pasti mengenal nama-nama yang kayaknya kita itu harus disambung lagi gitu loh. Paham ya? Baik. Al insana fi kabad. Ya. Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al fathatu fi kabadin. Fi kabadin majrurun fi mahalin nasbin, di dalam kedudukan nasab muta'alliqun bi mahalli mahzufatin mukabidan. Susah payah. Fi siddatin wa ta'ab. Apa ya ta'ab tuh? Ya capek gitu, kayak lelah gitu loh Kak. Kayak lelah. Wakila, dan dalam pendapat lain fi kabadin muntasiban. Udah ya, yang ini udah ya. Sekarang kita ayat 5. Ayat sabu alla yaqdiru alaihi ahadun. Ayat sabu, alifnya ini nih
Al alifu taubihin fi lafdil istifhamin, di dalam lafaz istifham. Jadi gimana yang jelasinnya? Ini kecilannya sana kabarin. Ini tuh taubihin teguran atau kecaman gitu. Iya. Dalam lafaz istifham, dalam lafaznya itu dalam bentuk pertanyaan gitu. Dalam bentuk pertanyaan lafaznya. Terima kasih. Nah, kemudian yahsabu yang ini. Ayah sabu berarti A-nya sudah ya. Alifnya ini apa? Alifun taubihin fi lafzi istifhamin. Baik, di dalam bentuk lafaz istifham. Apakah yahsabu kan mengira ya? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' alhamdulillah. Apa kabar, Syekh? Sehat, Cak Mat, Masya Allah, tabarakallah. Ya sabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini belum kan Pak Ustadz? Belum ya Pak ya? Bidomati wal fa'ilu domirun mustatirun fihi. Oh gitu, baru ada notif. Iya, rong jenengan baru on. Domirun mustatirun fihi jawajan. Maaf tadi nggak dikirim ke telepon. Takdiruhu huwa. Gimana tadi? Ya sabu fi'il mudhari yang diropakan berharokat domah marfu'un berharokat dom fil domati wal fa'ilu domirun, dan fa'ilnya pelakunya adalah domir mustatir jawazan kata ganti yang tersembunyi. Boleh. Takdirnya adalah huwa, ya ya'udu ala ba'dosi nadidun. Apa itu? Pada sebagian tokoh. Apa Pak Pur belum? Ala ba'di sida Quraisy. Ya, itu jadi tokoh-tokoh Quraisy alladzina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Ayu, Masya Allah Mbak Ayu. Bu Ayu sehat Bu? Masih melek. Ini nanti kita dibahas di sini. Apa ya? Iya, ini. Baik. Saya ulangi. Ya sabu fi'lun mudhari'un marfu'un yang ropa bidomati dengan domah wal fa'ilu. Apakah penting? Oh iya. Apa yang penting Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Muslimah. Semoga istiqomah ya Kak. Ya Insya Allah. Salam dari Malaysia. Terima kasih. Domirun. An artinya yang mana Kak? Pak Pur. Bentar ya. Alladzina kana Rasulullah sampai mana? Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ini adalah takdirnya huwa, ya'udu kembalinya kemana? Ala ba'din pada sebagian si nadi itu Quraisyin, yaitu tokoh-tokoh Quraisy alladzina yang karena ada dia siapa Rasulullah Rasulul Karimi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukabidu minhum ma yukabidu. Nih
menghadapi berbagai kesulitan. Rasulullah menghadapi berbagai kesulitan dari mereka. Ma yukabi itu asalnya annahu. Yang mana annahunya Pak? Pak. Annahu yang mana Pak? Naiklah. Oke. Nah. Yang anlan itu kan belum dibahas, baru ini. Ai atau oh, itu maksudnya. Apakah orang kuat dan berpengaruh di kaumnya ini menyangka ayatun dona ayatun? Iya, benar. Kalau an yang ini asalnya anahu. Belum Bapak, ini baru sampai sini Bapak. Aku bacanya sampai sini dulu. Ayat dunu apakah mengira hadal pada apakah orang yang kuat ya? Sina dudu al-qawi fi qaumihi, di dalam kaumnya ini menyangka ada sindidul qawi fi qaumihi ayadun gitu kan? Apakah mengira, siapa yang mengira orang-orang yang berpengaruh kuat itu di dalam kaumnya begitu. Nah, baru sekarang ntar ya Pak ya, nanti aku baca, nanti jenengan bahas. An ini adalah mukhafafah min, ini bentuk yang ringan min an, ya kan, dari an. Jadi anna itu anna sakilah, yang berat, agak berat anna yang bertasdid, wahia dan apa itu harfun musabbahun bil fi'li, yang diserupakan dengan fi'il. Iya, kata yang menyerupai kata kerja. Wasmuhu domirus sa'n. Nah, yang ini Pak, tolong dijelasin nanti. Domirus sa'n. Iya. Domisan mustatirun, yang tersembunyi jawajan, boleh takdiruhu, takdirnya adalah annahu. Iya, yang tadi an asalnya adalah annahu. Bapak nanti naik ya Pak ya. Wal jumlatu, dan jumlah fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah ba'dahu sesudahnya fi mahali raf'in, di dalam kedudukan rofa khobaruhu. Bapak jenengan. Iya ya Allah. Setelahnya sebagai khobar. Ya. Iya, mana ini? Dari mulai ini. Wa'an dan an ini kecil banget. Allahu Akbar. Ya. Dan an mukhaffafah, yang tadi yang ringan itu ma'a ismiha, dengan isimnya itu wa khobariha, dan khobarnya bitakwili, ditakwil dengan ditakwil masdar sadda musadda maf'ulai. Ya sabu, alah yang ngaku Pak. Lan ini, yang lan harfu nasbin wa taukidin wa istiqbalin. Ya, terus selesaikan dulu. Fa'ilun mudhari.
maksudnya. Ntar ya Pak Pur. Pak Pur itu pemula tapi sudah naik terus ke atas. Ini yang ikut 10 tapi yang tetap lahir baru 25. Ngarep. Maaf. Yakdiru alaihi ahadun fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari mansubun yang dinasabkan bi'an. Aku udah mau selesai loh, 10 menit lagi. Jenengan naik 10 menit nih Pak. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Alaihi jar majrur. Muta'alikun muta'alikun bi apa yakdiru tadi. Iya, bersama terkait dengan lafaz yakdir. Ahadun fa'ilun, dia itu adalah fa'il marfu'un yang diropakan bidomati dengan doma. Ahadun huna wallahu, terima kasih Kak Lukimen, wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah udah selesai. Ayo naik. Sebentar saja, aku mau nanya sama kalian. Waduh. Naik aja. Aku nggak ngerti ininya. Nggak ada tulisannya di sini Pak Pur. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Sama aku Pak. Ya Allah Pak, kok ya Puyang tadi barusan aku mau bikin live-nya cuma 30 menit, 10 menit buat waktu jenengan buat menerangkan yang sa'n. Itu ini live-nya dari tadi, Bun? Oh enggak. Live-nya cuman mulai jam 10.30 Pak. Oh, soalnya tadi saya masuk itu baru ada notif undangan. Itu ada Gus Ilyas. Mana? Itu Muhammad Ilyas 69. Ya kan? Tak tahu saya. Nggak ada di layar saya, nggak ada soalnya. Nggak kelihatan ya, tak undang. Dianya rajin banget apa namanya tuh, muzakarah barengnya sampai malam. Diliatin apa nih coba Cak Mat? Apanya coba? Apa? Sugatane. Ono. Iya, ono kopi, ono gorengan, apa ya Allah, wingi bae ta bengi. Nggak paham, beliaunya nggak paham kalau pas sugatan. Kayaknya lari, cuman ngelewatin doang. Lari. Saya nyimak. Ada Gus. Assalamualaikum, Masya Allah Gus, kesayangan aku. Dia nene berkate. Ay Jakman, kayak hasil kayak Pawis, Sinyalnya jelek. Ini lagi di mana? Di Jogja ta. Sehat alhamdulillah, jenengan pripun seluruh keluarga. Janten. Alhamdulillah, sambung doanya Bun. Kiai anaknya baru lahir udah 40 hari. Oh, Masya Allah. Putri. Hah? Anak saya belum 40 hari malah. Masa? Berarti ini Anak saya lahir sudah 40 hari. Anak saya baru dilahirkan. Itu hari raya tanggal berapa? Syawal hari raya berapa ya? Tanggal 5 umumnya aja. Syawal tanggal berapa Kak? Syawal 40 hari. Oh, itu ya berarti hari Sabtu berarti. Iku jajal Bapak Elang. Iya. Hari Sabtu. Kapan melatih konsiliane? Anak saya hari Jumat soalnya. Oh, wes. Lu iya, serius. Mary. Lagi mau perempuan Kiai.
Perempuan. Laki-laki sama perempuan ya? Nggak bisa Perempuan dijodohin. lagi. Kok sama? Anak keberapa Iya, Kiai? sama. Anak yang ketiga, alhamdulillah. Istri yang pertama. Kok sama lagi Kiai? Sama-sama anak ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti yang 2 sebelumnya cowok cewek apa cewek-cewek semua? Mana orangnya kok hilang? ada. Nah ini loh hostnya Nggih, kasihan. yang 2 sebelumnya Cewek semua. cowok cewek apa? Cewek semua. Jadi paling cakep Oh. sendiri. Iya dong. Berarti harus berusaha lagi biar dapat satu lagi yang laki, Pak. Ya, Pak. Buka cabang. Enggak, ada triknya Kiai. Ada buka cabang. Itu tahu ngajari orang lain. Ini loh hostnya Ini kasihan. nyampe mana Bunda? Ayo, aku jam 11 itu deh. Nyampe mana ini? Nyampe pembahasan apa ini? Saya ketinggalan pelajaran nggak naik kelas saya ini. Naik kelas. Apa tiap hari? Ketinggalan banyak ini. Saya lihat jenengan tiap hari tuh ini apa live-nya itu mudzakarah terus, habis itu sugatane Masya Allah akeh menang aku bilang. Zakaro itu apa? Zakaran. Sa ako magkataba ko dehul. Sing makatane terus jenduk itu. Kan bener itu kan kaidahnya kan. Apa tuh? Musyarakah itu, musyarakah. Oh, musyarakah. Ya wis. Ayo. Ya karena mudzakarah ya. Terus apa namanya kalau di situ? Ya sama Bun. Cuman kan kebiasaan. Burun Kiai Askil ngomongnya itu kayaknya salah. apa itu selalu bermain dengan gramatikanya. Ya kan saya nggak menyalahkan loh Bun. Siapa yang Yang benar menyalahkan? bisa dibikin salah kena beliau gitu. Iya mboten. Cuman dia kadang-kadang suka ngirisin gitu loh. Ini nih. Ayo Bun, ayo lanjut Bun. Ayo, yang ini sana itu gimana Ustaz? Ayo Ustadz Ilyas. Gus. Anu ya lah saya sebenarnya di dhamiru sya'an itu cara takbir taswirnya itu saya perlu penjelasan ulang. Cuman saya kan sebenarnya nggak paham. Jadi yang mau nanya itu Pada sama gengsi lah. Sekarang Pada. belum nyampe dhamiru sya'an dan ada guru yang terhormat ketepaan gitu. itu yang dibawa Bun, mungkin ada Kang Ijam sama siapa itu mungkin Pak Pur, mungkin ada yang Pak, tahu. tadi saya cariin nggak ada. Saya mau mendesel ilmu ini. Soalnya kalau menimba terlalu lama. Terus gimana caranya? Ya kan kalau menimba ilmu terlalu lama Bun, mendingan desel langsung. Ya Pak Pur nggak ada. Wis, jenengan be. Apa? Yang mana? Ini domir san. Ya itu domir sya'an, itu an asalnya annahu. Iya, dari Punya an. domir sya'an. Iya, dari an. Terus takdirnya kan jadi anahu gitu loh, Ustaz. Sama seperti dalam kasus asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan asyhadu, saya bersaksi, an sesungguhnya sya'an gitu kan. Asalnya annahu. Oh. Nah, domir Asalnya sya'an sya'an itu annahu. Dihilangin asalnya ada isimnya berupa domir sya'an. Cuman biasanya dalam an itu memang bisa mukhaffafah dan dibuang, berbeda dengan in. Kalau in nggak bisa gitu loh. Nah sedangkan domir sya'an sendiri itu apa? Domir sya'an itu domir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya. Tapi domir Makanya dulu kan Ustadz Ilyas kan pernah jelasin itu kan, wamut marusani domirun fusiro bijumlatin ka innahu zaidun saro kan gitu. Oh iya, saya sudah jelasin kemarin Bun, tapi lupa yang ngejelasin. Kan gitu. Jadi wamut marusyani itu dhamirun fusira, dhamir yang ditafsiri atau yang dijelaskan bijumlatin dengan jumlah.
Seperti contoh ka'innahu zaidun saro. Innahu sesungguhnya sya'an, perkara. Gitu. Innahu apa anahu, Ustaz? Ya kalau dalam contohnya itu innahu. Iya. Kalau innahu boleh, kalau innya mukhaffafah nanti tidak boleh gitu loh. Gimana Yai, saya kurang paham Nggak dari ngerti saya. maksud daripada dhamiru sya'an itu lafadznya yang mana ya yang di i'rab itu? Ini La uqsimu bihadzal balad. ya Allah Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Allah yakdiru Yang alaihi dhamir ahad. sya'annya yang mana? Yang an itu takdirnya adalah takdiruhu annahu. Oh, anlan itu. Iya, Annahu. annan. Yang an itu Ya kalau makna Madura itu kan kayak gini, kayak setahu saya ayah sabu bernyana pasara orang anda seorang guna kelakuan manakala yang birot bakal kobasa alaihi atas orang pasar ahadun situng orang gitu. An itu asalnya annahu gitu loh. Itu berarti ada dua bahasan dalam an itu. Yang pertama itu isimnya berubah dhamir sya'an yang dibuang karena annya adalah an mukhaffafah minat thaqilah. Jadi asalnya anna kemudian di takfif diringankan menjadi an gitu. Umumnya ketika anna itu ditakfif maka isimnya berupa dhamir sya'an. hanya anna ya Ustaz, anna tahfif ya Ustaz. Ya hanya anna takfif. Ya. Kalau inna enggak bisa. Jadi tapi di domir yang menempel di situ apa cuman hu aja? Yap. Kebanyakan itu umumnya kalau di kitab itu memang al-aktsar itu ketika anna ditakfif itu isimnya berupa dhamir sya'an. Kalau laki-laki ya namanya dhamir sya'an. Kalau dhamirnya berupa perempuan ya berarti dhamir qissah gitu saja. Domir apa? Kalau perempuan qissah. Itu hanya beda nama, maksudnya juga sama. Kalau perempuan berarti ha. Yap. Domir perempuan namanya Nah, jadi dalam kasus an di situ berarti ada dua bahasan. Yang pertama membuang isimnya yang berupa dhamir sya'an. Yang kedua adalah itu mentakfif anna. Tapi itu satu kesatuan ya, karena kenapa isimnya berupa dhamir sya'an ya karena annya mukhaffafah. Satu membuang domir. Itu kebanyakan seperti itu soalnya. Yang kedua meringankan apa? Meringankan anna. Meringankan. Jadi kaidahnya kalau di nahwu itu ketika anna ditakfif maka yang banyak atau umumnya isimnya berupa dhamir sya'an. Tapi itu hanya untuk domir ha sama domir hu sama ha ya Ustaz. Iya dong. Domir berarti cuman hanya orang ketiga tunggal. Kalau yang lainnya enggak ya karena memang dhamir sya'an itu bentuknya tunggal. Dhamir sya'an itu Bunda. Dhamir sya'an itu dhamir yang mengembalikan terhadap cerita apa yang diceritakan sebelumnya ya Kiai. Seperti itu kan? Bukan, jadi gini. Jadi maksudnya dhamir sya'an itu sebenarnya diletakkan karena dia itu ngasih spasi. Biasanya kalau dalam omongan dia itu misalkan orang mengatakan annahu masih mikir ke belakangnya gitu loh. Jadi pakai hu dulu sebagai jeda gitu loh. Jadi hu itu isinya apa? Hu itu tidak ada isinya setelahnya itu iya, gitu loh. berarti hu-nya itu nggak ada urusannya sama sebelumnya, Stan. Nggak ada. Jadi hu itu isinya setelahnya malah gitu. Oh no, Gus.
Berarti yang disampaikan jenengan itu salah. Tuh, makanya tadi kan dijelaskan bahwa domir sya'an itu kan domir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya. Ya karena memang domir itu isinya Itu jumlah kembalinya setelahnya kemana, itu. Kiai? Domir sya'an itu kembalinya kemana? Ya ke sya'an itu. Kalau bukan, nah, katanya domir kisah kan bisa dikatakan kisah juga kan? Iya, itu kan hanya penamaan saja. Kalau sya'an itu laki-laki, kalau kisah itu perempuan. Bentuk domirnya. Pak tadinya orang sering nganu, ya orang Jawa sering ada nganu. Itu saja. Jadi domirnya itu nggak ada kembalinya. Biasanya domir itu kan ada merjaknya, dia kembali kemana gitu. Di kasus sya'an tidak ada. Karena memang isinya domir itu merjaknya ke nganu ya. Ke sya'an itu. Iya, sya'an. Sya'an itu yang mana? Ya setelahnya itu, jumlah setelahnya. Untuk mengingat pembahasan sebelumnya kan. Orang sering bilang anu. Itu loh, sebenarnya dalam kasus conversation atau mukalama itu sebenarnya sebagai jeda ketika orang yang ngomong itu masih mikir apa yang mau diomongkan selanjutnya, itu dijeda. Pakai dhamir sya'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Paham, Bun? Kalau nggak paham sama berarti. Iya. Yang ditulis tadi malahan saya nggak bisa baca. Ini. Oh, yang pertama. Itu? Iya, yang pertama. Itu loh, bentar. Kembali ke ayah sabu, coba diluruskan ke ayah sabu. Ayah sabu, ayah sibu sama itu. Ayah sabu, hasiba, yahsabu, hasiba, yahsibu. Berarti inna itu domirnya ya, atau ada domir yang disembunyikan. Ada domir di situ, ada domir yang memang dibuang. Jadi domirnya berupa domir sya'an yang mahdhuf. Inna. Itu memang umum ya ketika dia menjadi isimnya anna yang mukhaffafah. Mukhaffafah kalau yang innahu kalau inna sendiri syahadatu an la ilaha illallah sama. Tadi kan saya sudah sebutkan itu seperti asyhadu an la ilaha illallah. Yahsabu al alifu alifu taubih fi lafzi istifhamin. Yahsabu terus kelihatan fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ba'di sonadi terus Quraisyin alladzina kana ar-rasulul karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukabidu minhum. Yukabidu itu terbebani, merasa berat. Ya. Ini kenapa ada maisat? Apanya? Ini yukabidu minhum ma yukabidu. Yukabidu itu apa? Maknanya dulu. Kan apa ya? Menghalangi tuh loh, Ustaz. Hah? Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad itu. Balik lagi. Susah payah. Berat. Ya us by the way. Yukabidan. Ini yukabidu. Memikul, kok tulisannya memikul ya? Iya, kalau ya memikul juga sama, maksudnya dia itu menanggung beban gitu loh. Yukabidu yang beliau menanggung beban berat minhum dari sonadid tadi ma yukabid apa-apa yang beliau tanggung, yang beliau pikul berat gitu. Ayadhunnu hadza sindid al-qawi fi qaumi.
Sin, Ayadunnu as-sindid. Sindi. Sindi dulu Ayadunnu apakah mengira. menyangka hada sindidu ini apa namanya orang yang kuat Ya. asyadid al-qawiyyu yang kuat fi qaumihi dalam kaumnya. Ayah Sabu. Sindid apa sindid? Sindid itu asyadid. Tokoh-tokoh itu loh, Gus. Asyadid itu ya orang yang keras, orang yang Penggawa. apa namanya orang yang ya orang-orang yang kuat tahan banting ya bisa jadi itu pemukanya atau apa namanya orang yang ahli perang sering membunuh gitu orang-orang yang akhirnya mereka karena kekuatan mereka apa namanya mengganggu Rasulullah gitu. Merasa kuat gitu, pede gitu ya. Maksudnya kuat-kuat fisik gitu di situ itu asyadid yang Syadid. iya seperti syadidul batash. Domir yang disimpan apa Ustaz? Merasa tidak terkalahkan, singkatnya seperti itu ya. Ya, apakah mereka orang-orang yang kuat di zaman Rasulullah yang menindas Rasulullah itu? Mereka menyangka Allah yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada orang yang mampu atau mengalahkannya. Alaihi ahad. Berarti hada sindidul qawi itu sebagai fa'il apa sih? Hada sindidul qaumi, hada sindidu al-qawiyyu. Iya. Oh ya, sindidul al-qawiyyu sebagai fa'il. Iya, ya kan yang merasa kuat, merasa tak terkalahkan, Bu. Ayo terusin yang terus sekarang anlannya. Anlan mukhaffafatun min anna as-saqilati. Annya itu mukhaffafa, an yang diringankan, min anna as-saqilati dari anna yang berat atau ditasydid. Wa ya harfun musyabbihun atau musyabbahun bil fi'li yang berupa yang huruf berupa huruf. Ia adalah huruf yang serupa dengan fi'il. Wasmuhu sedangkan isimnya adalah dhamiru sya'nin, itu adalah dhamir sya'an. Terus mustatirun yang tersimpan jawazan takdiruhu annahu. Berarti kalau jawazan itu ada di kasus, kadang diperjelas, kadang enggak gitu ya, Yai. Jawazan itu dalam kasus. Berarti kalau diperjelas berarti jangan jangan di mukhaffaf kan? Harus annahu kan? Iya dong. Karena umumnya kan apa namanya? Hu-nya itu dibuang, ya karena an-nya mukhaffaf ya. Oke, siap. Kalau tidak mukhaffaf ya berarti nggak dibuang. Oke. Berarti posisi sebenarnya itu annahu gitu, Ustaz. Iya, ayat sabu annahu. Iya, karena ada cuman an gitu karena mukhaffaf, maka hu-nya dibuang ya kan? Yap. Apakah mereka merasa annahu bahwasanya mereka ya? Bahwa sesungguhnya iya. Iya, la yaqdiru alaihi ahad, tidak terkalahkan ajaan itu. La yaqdiru alaihi tidak tak gelar. Wal jumlatu al fi'liyatu ba'dahu, jumlah fi'liyah setelahnya fi mahalli raf'in khabaruhu itu menjadi apa namanya khabarnya dalam mahal rafa. La yaqdiru itu ya. Iya, yaqdiru berarti ini berarti hu-nya itu sebagai isim dari Yap. Ya. Isim anna. Ya. Nah. Al-mukhaffaf. Apa tadi? Kok lupa saya sebelumnya. Ya, an-mukhaffaf yang itu, an-mukhaffaf. An-mukhaffaf itu. Wa an al-mukhaffafa. Wa an al-mukhaffafatu ma'asmiha wa khabariha bi ta'wili masdarin sadda maf'ulai yahsabu. Apa tuh? Sedangkan an dan yang dan apa namanya dan kedua makmulnya yaitu isim dan khobarnya itu ditakwil masdar menempati tempatnya dua maf'ulnya yahsabu. Yahsabu itu kan saudaranya zonna. Yahsabu itu zonna, jadi dia itu menasobkan dua maf'ul.
punya dua maf'ul, Bun. Ya, menasabkan dua maf'ul. Apa aja, Ustaz? Duh, apa aja? Ya maf'ul pertama, maf'ul kedua. Iya, maf'ul. Ya, domir sa'nan ini kita sedang cara domir sa'nan ini. Itu jumlahnya, Bun. Yahsabu itu kan fi'ilnya, annahu itu maf'ul awalnya. La Maf'ul yaqdir awalnya itu nahu. maf'ul Enggak. keduanya. Bukan An gitu, ih. an alla yaqdiru alaihi ahad itu kan satu jumlah, berupa satu jumlah. Ya. Nah, satu jumlah ini menempati tempatnya dua maf'ul dari yahsabu. Sebentar. Satu jumlah nempati dua maf'ul. Ya makanya di situ kan Kedepanan dikit itu, Bun. wa'an al mukhaffafah Ya, ma'asmiha wa khobariha, an isim dan khobarnya itu menempati tempatnya dua maf'ul yahsabu, dua maf'ulnya yahsabu. Oh iya 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 iya. Apa ya? Sayanya belum ngerti. Sabar, Li. Jumlah yang dibahas ya, iya. Ya. Iya, An al kumpulannya itu. mukhaffafatu ma'as miha wa khabariha, berarti an tadi ya, dan isimnya an dan khabarnya an. Kalau ditakwil masdar itu menempati dua maf'ul, tempatnya dua maf'ul, gitu kan ya. Ya, berarti nggak di biji-bijinya, nggak di satu-satu ya? Enggak, langsung jadi satu itu. Udah menempati dua maf'ul, jadi nggak usah dicari maf'ul. Kalau ini maf'ul kalau kata Kiai Cakma tadi, hasibah ini sama kayak berantu, di mana itu punya dua maf'ul. Jadi nggak usah dicari maf'ul satunya. Ini satu jumlah ini menempati dua maf'ul. Seperti itu ya, Kiai? Yap. Al-layak. Karena kan apa namanya yahsabu itu seperti dzanna, butuh dua maf'ul. Seperti contoh hasibtu tuqa wal juda khairati jaratin sabahan idza mal mar'u asbaha thaqila. Seperti contoh itulah yang ada di itu. Kayak tadi aja ayat dona yang apa hadasin di wa kaum yasad. Ayadunnu Apa tuh? ayadunnu hadza Ayat dulu hadasin di al-qawiyyu hafal. fi qaumihi, kalau nggak salah. Ya iya ini ayat dulu hadasin di dulu kawiyu Fi qaumihi. ini kan ayat dulu. Ini maf'ulnya kudu dua tah? Enggak. Iya dong. Ini mana maf'ul? Ya karena yahsabu karena termasuk apa namanya af'alul qulub, itu termasuk af'alul qulub. Af'alul qulub itu harus dua maf'ul. Berarti sindid dan kawiyah ini maf'ul ya? Mana bukan dong. Tadi teh cenah ge fa'il kumaha ieu lieur. Iya itu kan tadi kan jadi fa'ilnya yahsabu. Af'al qulub. Ini aja selesai. Nah ini nggak bisa soalnya kalau di takdir asli itu memang tidak bisa. Makanya dalam kitab itu Oh iya, cukup dijelaskan apa namanya atau wal jumlatu gitu. Wal jumlatu sadda masadda. Iya. Saddat masadda maf'ulai dzanna misalkan. Oh, mau naik sebentar. Soalnya tak pulang. Kita teh mau rungkat cuma sebentar yang malah tambah ya. Ya Allah, udah jam 11. Nah, dulu ini Kak sambung media kepengen ngomong katanya. Monggo, silakan. Ya saya ingin diem. Ya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Bapak apa Ibu? Waalaikumsalam. Sebenarnya sama ya tadi itu. Ya sabu itu kan saudaranya donna. Andaikan di makna di luar ayat itu, ya sabu sapa wong annahu eng. Terus layak tiro eng. Andaikan di luar konteks itu, maka cara makna seperti itu. Nah, setelah di ayat itu akhirnya maf'ul bih yang dua tadi itu
ditakwil masdar menjadi satu jumlah. Cuman kesulitannya untuk memaknai ayah sabuh, memaknai secara lafadz dengan mentakdir dua maf'ulnya kesulitan di an-nya. Karena an itu kan an-nya kan an mukhaffafah. Domirnya itu domir sa'an. An ing saunggune kelakuan. Enggak, Iya, ini Jawa Pak Madura sih Pak Mak Salbut. Madura. Ya wis Madura aja maknai, enggak usah Jawa. Tuh, apa sayanya diem kok, saya orang Sunda. Biar Kak Salbut itu Madura juga, itu Elijah itu. Hah? Iya, sebenarnya tadi kan hostnya tidak paham tadi hostnya itu. Wah, sayanya nggak paham. Abaikan saya mah kalau nggak paham mah. Kok gitu? Ya itu bahasa Indonesia aja nih. Ustadz Darkom itu dari Kalimantan. Maaf ya. Jadi roomnya saya tuh kalau Jawa rada ngerti, Madura baru belajar. Jadi ini. Tapi kalau yang Ustadz Darkom ini dari Kalimantan. Jadi mohon maaf. Pakai bahasa Indonesia aja kata. Enggak. Lanjut. Coba kira-kira untuk terjemahannya bagaimana kira-kira? Yang mana? Dengan memperkirakan dua Ya maf'ul. sabu ala yakdiru alaihi ahad, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Enggak, maksudnya itu terjemah tapi sesuai dengan tarkibnya gitu Bun. Kalau terjemah bebas seperti itu ya mudah. Cuman kita kan tidak tahu nanti tarkib-tarkibnya. Ahadun itu sebagai fa'il kan Ustaz? Ya dong. Oh, an-nya itu ke manusia ya? Hanya manusia. Gimana? Itu Ya kan, ayah tadi kan- sabu itu kembalinya ke tadi itu loh, asindid itu loh. Enggak an-nahu. Terjemahnya tadi kan apakah mengira bahwa manusia? Iya, Enggak, makanya ya apakah asindid itu. itu manusia, ya sabunya itu manusia, di dalamnya itu buahnya itu manusia gitu, yang di atasnya itu loh Ustaz. Kan baliknya ke sana kan. Itu kan terjemah bebas. Oh? Ya, di situ iskalnya. Kenapa? Soalnya an yang asalnya annah, domirnya dibuang, diganti domir sa'an. Itu kan biasanya maknanya tidak kembali kepada siapa-siapa, tapi domir sa'an itu ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Makanya tadi kebingungan untuk menerjemah, ternyata di salah satu terjemah an-nya itu kembali ke manusia. Secara nahwu, an yang khaffafa itu isimnya itu domir sa'an. Domir sa'an itu cara merujukkan tidak kembali kepada ke lafaz yang ada di sebelumnya, tapi ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Tapi ini yang ya sabunya Ustaz, bukan yang annya kita ngobrol yang manusia tadi tuh. Kalau diterjemah Depak tuh ya sabunya itu yang manusia itu di ya sabu, bukan di annya, bukan. Kalau yang an itu annya apa? Nggak ada kalau terjemah bahasa nggak Indonesia itu ada. nggak ada. Di situ tuh apa? Apaan? Jenengan namanya siapa? Nanti kalau mudah-mudahan saya hafal namanya. Ibnu Hajjaj. Ibnu Hazad. Ya tulis saja. Pak Ibnu aja ya, Pak Ibnu. Ya. Ya, baik. Pak Ibnu, jadi kalau penerjemahan bebas tadi yang saya bacakan itu, apakah dia manusia itu mengira itu satu kata di ayah sabu gitu loh. Itu bahasa Indonesia, nek puyeng oh. Terus habis itu Berarti maf'ul satunya tidak diterjemah berarti. maf'ul satu tadi di dalam kitabnya itu tadi aku loh tak tadi tulis. terjemah Iya sebentar, itu. jangan ngomong dulu. Aku tak tulis tadi. Sebentar. Dia
PK-anku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kemarin tuh saya kepean di mana-mana tak tulis satu buku. Mana Kiai Ilyas ini juga ngomong guys. Woi, Ilyas. Gini kayaknya Ustaz. Itu kan jangan ngomong katanya. Tak boleh ngomong. Domir sya'an memang tidak kembali sama seseorang, tapi kan kembali terhadap untuk mengingat cerita awal, ada korelasi daripada jumlah yang setelah sya'an itu ada korelasi dengan cerita sebelumnya. Itu kan menceritakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu itu bukan ayah sabul insan, bahwa manusia itu kalau kata Kiai Hazgil tadi apa, kabad itu banyak tanggungan. Ketika membahas masalah manusia yang secara tidak secara tidak kuat, makanya manusia yang diciptakan apa itu laqad khalaqnal insana fi kabad kan, dengan cerita itu insan fi kabad gitu. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Jadi ayah sabu itu annahu dhamir sya'an yang mustatir tadi itu kan kembali terhadap cerita yang korelasi daripada cerita sebelumnya kan gitu. Kalau aturan sya'an itu ya ala sya'an. Jadi ya ada korelasi ceritanya gitu. Enggak, kalau memahami sya'an Bunda, memahami sya'an. Ya kalau bahasa Indonesia ya repot. Sya'an itu enggak usah dimaknai kalau dia Indonesia. Lah iya makanya bahwa kalau contoh menceritakan tentang manusia yang lemah. Lah ketika dhamir sya'an itu contohnya ini iya hal yang seperti itu maksudnya, kalaupun enggak membahas hal seperti itu, yang penting ada korelasi yang kita harus mengingat apa yang kita bahas sebelumnya, itu sya'an. Gini loh, kalau mau pas terjemahnya itu gini loh. Tadi yang saya sebutkan itu wa mudmarus syani dhamirun fusira bi jumlatin ka innahu zaidun saro. Jadi innahu zaidun saro, innahu saungguna kelakuan, paneka zaidun sining zaid, paneka saro ajalan malam basara zaid, kan gitu. Berarti kalau diterjemah bebas gini, innahu sesungguhnya zaid gitu. Gitu. Kalau diterjemah gitu, innahu sesungguhnya zaid telah berjalan malam gitu. Ada e-nya ya. Tapi itu kan kalau dalam bahasa omongan, kalau dalam bahasa tulisan tetap gak kepake itu. Ya tadi saya pahami itu kan ketika melihat satu jumlah menempati dua maf'ul yang tadi, maka kita nyatakan kan an plus isimnya an itu dan khobarnya itu ya kan satu jumlah menduduki dua maf'ul. Ya, ditakwilnya itu memiliki dua maf'ul gitu. Ya, jadi kalau yang dhamir sa'an yang tadi itu memang kata awal yang saya pahami itu udah sangat itu kata jeda gitu aja ya Ustaz. Apa? Kata jeda, misal apa ya? Nah, makanya tadi kan saya sebutkan bahwa dhamir sya'an itu dalam dalam conversation, dalam percakapan itu sebenarnya jeda karena untuk mikir ucapan selanjutnya itu gitu loh. Makanya saya tadi menerjemah itu innahu sesungguhnya Zaid jalan kan seperti itu. Itu dalam mukalamah. Ya gitu Ustaz Ibnu, gimana? Memang kalau ditanyakan bahasa Indonesia terus kemudian ditanyakan maf'ul itu juga susah karena daraba Zaidun Amron itu diterjemah Zaid memukul Amar. Yeah. Amar itu kita tidak bisa lihat itu jadi maf'ul gitu loh. Karena dalam tarkibnya dalam bahasa Indonesia memang tidak ada. Kecuali dalam bahasa dimaknai Jawa misalkan Amron ing Amar atau Madura Amron de Amar misalkan seperti itu. Ya. Terus
yang keduanya itu kan kalau kata siapa tadi Gus Ilyas saya bilang ada korelasi ya. Korelasi dengan sebelumnya kan berarti kan Enggak menunjukkan toh. ya iya kalau saya tuh Kalau saya enggak lebih ke situ, Kiai. Kalau saya kayak lebih ke situ. Enggak ada salah dong. Gus Domir Gus sya'an itu salah enggak ada tidak merujuk marjanya. pada Tadi kan saya isim atau sudah kata benda disebutkan. yang sebelumnya berbeda dengan kata ganti biasa yang menjadikan isim yang pernah disebutkan Iya, jadi cuman kata domir ganti biasa itu kembali ke nganu Bunda, kembali ke kalau orang sebelumnya banyak hum, kalau laki-laki ya hu, kalau perempuan he. Kan kalau domir sya'ni itu yaudu ala sya'ni ail amril mutahaddats anhu. Deh. Jadi kembali apa ya? Kalau takbir daripada sya'ni itu kan pembahasannya, makanya dikatakan domir kisah apaan itu. Kisah itu kan cerita. Berarti ada korelasi dengan cerita sebelumnya. Jadi Bukan sebelumnya, enggak sebelumnya jadi setelahnya. korelasinya sama setelahnya itu enggak ada Bedanya hubungan di sama situ. sebelumnya enggak ada Jadi konteksnya dalam terjemah gini, ayah sabu apakah ia orang yang Saya mengira. kuat, badannya kuat, tidak terkalahkan. lah iya, Menyangka. itu kan kembali annahu itu menyebut Bukan apa yang annahnya udah yang kembali, dibicarakan tapi- sebelumnya. yang Korelasinya kembali itu dari fa'ilnya setelah domir yahsabu. sya'an itu. Yang kembali itu domirnya yahsabu, bukan annahunya. Bukan anahunya. Anahu tuh kalau diplekan sama saya itu tadi di Gini, poinnya itu ayah tidak. sabu berenyana pasera, orang yang sewa kuat gitu loh. Fa'ilnya itu yang kita maknai, yang kembali itu. Sedangkan annahunya enggak. Iya, bukan ke orangnya, Kisah daripada pembahasan sebelumnya. Boten Gus, boten enggak ada hubungannya, enggak ada marojinya tuh enggak ke sono, tapi ke depan. Domir kisah itu seolah-olah dia ingin mengungkapkan hal baru. Nah, lo. Sama seperti apa itu di alif las itu, qul huwallahu ahad. Buahnya kan di depannya tidak ada karena ayat baru, ungkapan baru, maka huwanya dhamir sya'an atau dhamir kisah. Ya kalau diterjemah langsung katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Yang Nggih. Jadi Bisa intinya sama lima dulu gimana? tidak Coba. bisa diterjemah ke bahasa Indonesia karena Indonesia tidak memiliki kata untuk sya'an. Nggak usah dipaksakan karena tidak semua bahasa itu bisa ditranslate. ya, berarti udah ya Gus, tadi saya mikir kok Gus Ilyas mikirnya apa kembalinya ke belakang bukan. Ya nggak apa-apa wes, itu khusus beliau wes, nggak apa-apa. Enggak, kalau saya masih ke sana, Bun. Iya, saya masih ke Iya wes, sana. iya, nggak apa-apa, nggak usah maksa. Kepiye sih. Kalau Nggak ayat-ayat nangis. sabunya Tapi bukan kembali terhadap apa, maksudnya ada korelasinya gitu loh. Bukan kembali terhadap orangnya atau hal itu, pokoknya ada korelasinya gitu loh. Woi, jenengan iki ngeracuni aku, padahal aku ki wis murni tadi tulisannya. Itu loh. kalau ayat sabu secara utuh, ayat-ayatnya satu ayat itu ayat sabunya mungkin iya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Tapi untuk an-nya saja, an yang sudah